kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali di pagi hari ini melalui sapaan firman Tuhan. Di hari ini Selasa 18 Februari 2025, firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, konon dituliskan bahwa Sirus, yaitu pendiri kekaisaran Persia yang sekarang ini Iran, sekali waktu pernah menangkap seorang pangeran dan keluarganya. Maka ketika pangeran dan istrinya itu menghadap kepada Sirus, maka Sirus bertanya kepadanya, "Apa yang akan kau serahkan kepadaku jika aku melepaskanmu?" Maka si pangeran menjawab, "Separuh dari kekayaanku akan kuberikan kepadamu." Lalu Sirus kemudian bertanya, "Apa yang akan kau berikan kepadaku jika aku melepaskan istrimu?" Maka kemudian pangeran itu menjawab, "Aku akan menyerahkan seluruh hartaku." "Bagaimana jika aku melepaskan anakmu?" Maka si pangeran menjawab, "Aku akan memberikan nyawaku." Dengan mendengar itu, Sirus tersentuh karena melihat kesetiaan dan kesediaan si pangeran untuk berkorban demi istrinya dan anak-anaknya. Kemudian Sirus memutuskan untuk membebaskan mereka semuanya. Saudara-saudaraku, Nabi Yesaya dalam renungan hari ini pun menggambarkan sosok seorang hamba yang menderita. Hamba yang menderita bukan karena dia telah berbuat salah, melainkan menderita untuk menyelamatkan pihak di luar dirinya yang sesungguhnya nyata-nyata sudah berbuat salah. Sang hamba menjadi pihak yang menggantikan orang lain yang seharusnya mengalami penderitaan itu. Penderitaan yang harus ditanggung itu pun sesungguhnya tidak main-main. Dia tidak hanya menderita, melainkan dia harus sampai kepada kematian. Disitulah kita melihat besarnya pengorbanan sang hamba yang menderita tersebut. Saudara-saudaraku, siapakah hamba yang menderita itu? Dia adalah Yesus Kristus yang telah berkorban demi kita. Ia yang mengalami hukuman sampai pada kematian supaya kita menjadi selamat. Semua hukuman yang seharusnya kita tanggung karena dosa-dosa kita telah ditanggungkan kepada Kristus. Kita yang seharusnya mengalami luka-luka akibat hukuman itu telah ditanggungnya sendiri. Dia terluka, kita menjadi sembuh. Saudara-saudaraku, demikianlah besarnya pengorbanan yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Hendaklah kita benar-benar menghargai pengorbanan Kristus dengan mau memelihara pemulihan yang telah diberikannya itu kepada kita. Kita mau menjaga diri kita untuk tidak lagi dicederai oleh pelanggaran-pelanggaran. Inilah hal yang pertama. Kedua, jadikan hidup kita ini menjadi pembawa kesembuhan bagi orang lain.
Hindari diri dari sikap yang membuat orang justru menderita. Hindari hidup kita dari sikap yang selalu mencela orang lain, yang seolah-olah kita menjadi orang yang paling benar. Ingat saudara-saudaraku, sikap suka mencela adalah satu sikap yang membuat kita jatuh ke dalam keberdosaan dan yang membuat kita mencederai pengorbanan Kristus. Sekali lagi saudara-saudaraku, lihatlah Kristus Yesus Tuhan kita. Dia tidak pernah mencela kita, melainkan Dia telah berkorban untuk kesembuhan dan keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah atas firman-Mu hari ini yang menjadi kabar sukacita bagi kami. Kami yang berdosa, kami yang seharusnya mendapatkan ganjaran dan hukuman, telah Engkau gantikan sehingga penderitaan, kematian, dan bilur-bilur-Mu menjadi keselamatan dan kesembuhan bagi kami. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk menghargai pengorbanan-Mu dengan menjaga diri kami tidak tercederai oleh perilaku-perilaku yang buruk, dan jadikan hidup kami juga membawa kesembuhan bagi orang lain. Jauhkan kami dari sikap mencela, mencederai orang lain, tapi biarlah hidup kami justru menjadi kesembuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami dan seluruh warga jemaat-Mu hari ini. Biarlah hari ini menjadi hari sukacita, hari penuh berkat bagi kami. Kami boleh melakukan setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, dan kami jauh dari hal-hal yang mendukakan hati kami. Berkati jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahannya hari ini. Biarlah mereka juga memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.